Selamat pagi guys. Terima kasih. Karena telah subscribe channel saya. Bagi yang telah subscribe, jadi bagi yang belum subscribe channel saya, sila subscribe. Tekan butang lonceng di bawah. Sila subscribe. Komen, share dan like. Jadi hari ini ada beberapa tips yang saya ingin kongsikan bersama Anda, yaitu mengenai aset. Jadi apakah itu aset? Jadi aset ni boleh kita kan, kalau kita lihat di dalam penyata keuangan ataupun di dalam balance sheet. Jadi penyata kira-kira. Jadi balance sheet ni, dalam balance sheet aset ni boleh kita katakan aset. Aset yang kita boleh katakan kategori sebagai aset adalah, contoh yang pertama adalah cash, ataupun wang tunai. Jadi wang tunai merupakan aset. Jadi wang tunai ini merupakan aset cair, ataupun tangible. Dan begitu juga kereta. Kereta. Jadi dan juga rumah. Jadi saya hanya bagi Anda 3 contoh saja, yaitu wang tunai, kereta, rumah. Saya kongsikan 3 perkara ini saja. Jadi banyak di antara kita, saya tidak ingin kategorikan ini sebagai dalam contoh dalam konsep company, tapi saya kategorikan aset ini di dalam individu, personal, ataupun keluarga. Sebab aset ni banyak orang salah anggap aset. Apa itu aset? Seperti yang saya nyatakan tadi, yang pertama adalah wang tunai, itu aset. Kedua adalah kereta, aset juga. Ketiga adalah rumah. Jadi di dalam kehidupan harian kita, aset yang paling cair mana yang paling cepat? Yang boleh kita terus keluarkan ataupun guna pakai, sudah pastinya adalah wang tunai. Wang tunai adalah aset cair, aset yang senang kita terus berbelanja. Kalau kereta, ini memang enggak aset. Banyak di antara kita salah anggap kereta juga merupakan aset. Dan juga banyak orang disewakan kereta, mereka nampak mewah. Tapi jangan lupa maintenance kereta, bayar bulanan kereta. Dan juga kita harus ingat, kalau aset contohnya uang tunai, ada susut nilai tak? Ada susut nilai tak? Uang tunai tidak ada susut nilai. Aset contohnya kereta, susut nilai. Kalau kita lihat di dalam penyata keuangan, ataupun kita boleh search internet, berapa susut nilai. Saya nyatakan 10% lah, paling tidak 10%, tapi selalunya 20%. 20 and above lah. Saya bagi 20% kereta susut nilai. Contoh hari ini, Anda membeli kereta dalam harga berapa ratus, contohlah saya bagi 100.000 ataupun 200.000 lah kereta Anda, 200.000. Jadi tiap-tiap tahun kereta itu akan disusut nilai 20%, 20%, 20%. Jadi selama berapa tahun? 10 tahun kereta itu sudah tidak bernilai lagi. Jadi jangan anggap kereta ini adalah aset. Sebenarnya kereta yang kita beli, waktu kita sehat, kita boleh bekerja. Contoh, kalau Anda sudah retire, sekarang Anda beli kereta mewah. Kalau Anda sudah retire, tidak bekerja, jadi apabila aset ni semakin susut nilai, tiada nilai, contoh kereta mewah, saya tidak ingin sebut apa kereta, saya ingin kata kereta mewah saja. Bagi yang gila-gilakan kereta mewah, tapi kalau Anda mampu, tidak ada masalah.
Jadi kalau kita lihat dari segi maintenance kereta itu, oke, tiap tahun ada berapa kali, berapa nih. Selalunya orang akan buat servis kereta setahun ada 4 kali lah minimum, paling ini minimum. Oke, itu maintenance biasa. Oke, belum lagi kita lihat insurans, road tax. Oke, jadi waktu Anda masih bekerja, masih sehat, oke, boleh. Oke, contoh kalau Anda sudah pencen, kalau Anda sudah tidak ada kerja, dengan tidak ada pencen, lagi teruk. Tapi kalau pencen Anda tidak cukup pun nak menampung kereta mewah Anda, jadi apa guna beli? Jadi kereta ini bukan aset. Kereta ini sebenarnya membebankan. Jadi jangan anggap kereta mewah ini adalah malah kita nampak, kita pakai, nampak mewah. Si A ini pakai kereta cantik. Model baru, contohnya lah. Tetapi, adakah sebelum Anda beli itu, Anda ada pikir panjang atau tidak? Kereta yang Anda beli itu sebenarnya tidak ada nilai di masa hadapan. Kalau dibanding dengan uang tunai. Dan juga rumah. Ini rumah pun satu juga. Rumah memang aset. Anda boleh beli rumah. Tidak salah Anda beli. Dan juga aset yang Anda beli, contoh rumah. Tadi kita pun telah pergi ke cash, pergi ke kereta, dan juga rumah. Rumah, boleh Anda beli. Tidak salah. Siapa yang tidak ada rumah, memang sepatutnya beli rumah. Tetapi Anda harus ingat, kalau Anda ingin berjaya, kalau Anda tidak ingin ada masalah dalam keluarga Anda ataupun masalah keuangan, jangan membeli rumah, mengikut hati, tetapi mengikut kemampuan Anda. Kalau Anda tidak mampu, tetapi ingin juga beli rumah yang besar, sanggup berhutang, dan makan nasi hanya sesuap nasi. Maksud sesuap nasi di sini adalah makan pun susah, rumah saja besar, tapi barang makanan tidak ada di rumah. Saudara datang tidak ada makanan. Jadi maukah Anda hidup sebegitu? Jadi aset nih harus kita pikir. Contoh rumah, kalau Anda beli besar-besar pun sama juga seperti kereta. Cuma susun nilai rumah tidak setinggi kereta. Kalau rumah tidak besar sangat, dia punya susun nilai. Mungkin ada yang letak dalam 5%, ada yang letak 3%, 1%. Tetapi rumah pun akan menjadi rusuh. Kalau tidak di-maintain. Rumah pun perlu maintain. Contohnya atap, dan juga di sekitar rumah Anda pun perlu tebas bagi mereka yang ada rumah yang besar. Dan rumah kadang-kadang apabila dah 5, 6, 7 tahun, jadi warnanya pun pudar, dan juga terdapat rumah yang mengikut kawasan, di mana kawasan yang mungkin tanah dia boleh mendap. Jadi banyak dia punya tile ataupun dia punya simen menjadi pecah. Kadang-kadang ada setengah building itu menjadi sengit. Jadi semua faktor ini harus Anda pikir. That's why Anda harus tentukan aset Anda dengan betul. Aset ini Anda harus tentukan dari segi pendapatan Anda. Masa depan aset itu perbelanjaan untuk maintainkan aset Anda itu. Pikir dulu sebelum membeli aset. Jangan disebabkan Anda ingin megah dengan kereta mewah, gah dengan rumah besar. Anda harus pikir waktu Anda sakit, kalau Anda tidak ada uang nanti, di mana Anda hendak mencari sumber. Nak tak nak, kalau kereta, mungkin nak jual pun tidak seperti harga Anda beli dahulu. Rumah pun sama. Sebab sekarang ekonomi masih tidak menentu. Dan banyak orang menjual aset sekarang. Bangunan dan sebagainya. Malahan mereka menjual rumah dan aset mereka di dalam paras, mengikut peredaran semasa ataupun market value. Jadi kalau market value itu tidak ada nilai, kalau Anda dulu beli mahal-mahal, dan terpaksa juga jual,
kalau tidak ada uang. That's why tentukan aset. Jangan Anda anggap, Anda pikir, oh sekarang saya ada kerja, saya mendapat gaji besar, oh saya boleh beli rumah besar, kereta besar. Tapi jangan lupa, kalau Anda sudah retire, kalau Anda sudah tidak bekerja, jadi berapa lama lagi Anda akan maintain rumah, maintain kereta, Anda harus pikir itu. Jadi orang yang Anda boleh beli, tetapi Anda harus ada simpanan. Jadi simpanan ini, contoh bagi mereka yang membuat bisnis. Contoh kalau Anda membeli kereta ini, adalah untuk bekerja. Contoh beli lori untuk tujuan perniagaan, tidak ada salah. Yaitu memang untuk keperluan untuk bisnis. That's why Anda harus pikir keperluan dan kehendak. Kalau kehendak pun, kalau tidak ada simpanan yang secukupnya untuk maintain rumah, maintain kereta, jangan sekali anggap perkara ataupun barang yang Anda beli, atau rumah ataupun kereta yang Anda beli itu sebagai aset. Sebab ia akan menjadi bebanan dalam hidup Anda. Kenapa saya kata bebanan? Sebab selalunya, secara logiknya, kalau kita lihat contohlah, orang yang sudah mempunyai uang yang banyak, peniaga-peniaga yang sudah kaya, kenapa mereka beli aset banyak-banyak? Kenapa mereka beli rumah banyak-banyak? Kenapa? Anda harus pikir ini adalah karena perbelanjaan mereka, yang harian dan tahunan itu tidak ada masalah. Maksudnya tadi income, passive income mereka ataupun income mereka melebihi perbelanjaan. Kalau perbelanjaan Anda melebihi daripada income, jangan Anda bermimpi untuk membeli aset. Aset ni memanglah kita boleh simpan, kita boleh guna, tetapi Anda harus pikir aset itu harus ada maintain. Anda harus maintain tiap-tiap 3 bulan ataupun tiap tahun. That's why jangan salah anggap aset yang Anda beli itu adalah sebagai harta. Jangan disebabkan Anda beli harta, tadi harta itu membebankan Anda. Itu salah. Selalunya orang yang pintar mengurus aset adalah orang yang membeli ada tujuan. Tujuan selain dia membeli, dia ada uang untuk maintain. Jadi ini saja perkongsian saya, guys. Harus ingat, passive income ataupun income Anda haruslah melebihi perbelanjaan Anda, kalau boleh setiap hari dan setiap tahun. Jadi kalau passive income ataupun income Anda melebihi perbelanjaan, dan Anda mampu, itu tidak ada masalah. Itu saja. Bye-bye. Semoga kita berjaya, guys. Kalau apa-apa, kalau ada saya salah tersilap kata, tolong maafkan. Tapi ini adalah tips. Sebab apa yang saya kongsikan ini, ini yang pernah terjadi dalam kehidupan saya. Saya bukan nak kecam, saya bukan nak menyalahkan Anda, tapi ini adalah suatu perkongsian kita bersama. Guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Bye.